Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 12 Juli 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pagi yang cerah ini Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur. Dari hari ke hari, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Mazmur 142 ayat 1. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa dengan nyaring. Aku berseru-seru kepada Tuhan dengan nyaring. Aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah Engkaulah tempat perlindunganku. Tempat yang tepat serta pribadi yang tepat adalah hal yang sangat penting dimiliki ketika seorang sedang berada dalam himpitan hidup ataupun beragam ancaman. Mempunyai tempat dan pribadi yang tepat untuk bergumul hidup yang menyesahkan tentu akan memberi rasa tenang dan menghadirkan rasa aman yang dibutuhkan saat gelisah, cemas, dan takut menghampiri. Dalam situasi yang mengancam hidupnya, dalam pelarian karena bahaya dari orang-orang yang menginginkan kematiannya, Daud sangat memerlukan tempat perlindungan dan pribadi yang ia sungguh yakini dapat menolongnya luput dari bahaya yang mengancam itu. Bagi Daud, Allah saja tempat perlindungan dan pribadi yang ia yakini dengan sungguh dapat menolongnya. Karena itu, dalam persembunyiannya dari kejaran para musuhnya, hanya kepada Allah saja Daud berseru. Hanya kepada Allah saja Daud mencurahkan segala keluh kesah karena ia tahu pasti bahwa Allah mengenal segala jalan hidupnya. Bagi Daud, dalam kesendiriannya menanggung beban hidup, masih ada Allah yang peduli pada keadaannya. Masih ada Allah yang dapat membebaskannya dari penjara atau belenggu pergumulan hidupnya. Tentulah pengalaman hidup yang pahit yang dilalui Daud tidak sama persis dengan pergumulan dan beragam pergumulan hidup yang berat menempa kita. Namun hal yang mesti perlu dilakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Allah ialah senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan dan pribadi yang tepat untuk berseru dan berserah, untuk menolong kita melewati masa-masa yang sulit dan untuk membawa kita menjadi pemenang atas pergumulan hidup kita. Seperti Daud, meyakini demikianlah kita. Kiranya yakin bahwa kita akan terus memuliakan Allah dalam beragam situasi kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu.
Biarlah firman-Mu ini tetap di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.